Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, renungan kita diambil dari kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang pengasih dan penyayang, terima kasih atas hari baru yang diberikan dan kesempatan yang dinyatakan bagi setiap kami. Dalam kesempatan ini kami akan bersama membaca merenungkan akan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas yang sudah disusun oleh Almanak GKI dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan perikop, Raja menolong perempuan Sunem. Demikian bunyi firman Tuhan. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya Tuhanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulanglah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataannya tidak akan pernah berlalu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebetulan adalah kata yang sering digunakan untuk menunjukkan sesuatu hal yang baik terjadi begitu saja, tanpa sengaja atau direncanakan. Benarkah ada kejadian yang terjadi secara kebetulan dalam
kehidupan kita ketika akan terjadi kelaparan di Israel. Perempuan Shunem yang anaknya pernah dibangkitkan bersama dengan keluarganya diingatkan oleh Elisa untuk pergi mengungsi. Mereka pun pergi dan mengungsi ke tanah orang Filistin selama 7 tahun. Sehingga selamatlah mereka dari kelaparan yang menimpa Israel. Tetapi sekembalinya mereka ke Israel, mereka mendapati tanah milik mereka sudah diambil atau dikuasai orang. Maka perempuan Shunem itu pergi kepada raja di Israel untuk meminta keadilan baginya. Tetapi ketika ia tiba, raja sedang mendengar cerita dari Gehazi, pelayan Elisa, bagaimana secara ajaib Tuhan telah menolong perempuan itu melalui Elisa. Kebetulankah itu? Sejak semula, Tuhan memang mau memberkati perempuan Shunem itu dan keluarganya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana Allah terus menjaga dan memelihara perempuan Shunem dan keluarganya. Meskipun harus melewati berbagai tantangan dan juga melewati berbagai situasi yang sulit, datang silih berganti dalam kehidupan. Pada waktunya Tuhan selalu memberikan pertolongan yang diperlukan bagi perempuan Shunem. Tuhan menjaga apa yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Tampak memang seperti kebetulan, tetapi sesungguhnya tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Yang terjadi adalah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pada waktunya, sebagaimana Allah ada bekerja dalam kehidupan perempuan Shunem dan juga kita sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam segala situasi apapun. Baik itu dalam kesulitan, baik itu dalam masalah yang besar, baik itu dalam pergumulan yang sangat rumit. Dia selalu bekerja atas kehidupan kita, mendatangkan hal-hal yang baik, bahkan melalui apapun, melalui segala hal, ia mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi seluruh umat dimanapun berada. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman yang boleh kita baca dan dengarkan bersama-sama. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kesempatan yang diberikan bagi kami. Biarlah kesempatan ini kami pergunakan dengan sebaik mungkin. Firman Tuhan yang telah kami baca dan dengar tidak hanya sebatas kami baca dan dengar, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Tuntun, pelihara, dan berkati kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada. Untuk kami, sahabat setia pendengar berita selamat jadi rumah pada saat ini. Baik sepanjang hari ini ya Tuhan, dan sepanjang kehidupan kami. Sebagaimana dalam firman-Mu, Engkau ada bersama perempuan Shunem, memberkati kehidupannya, keluarganya, dan juga kami percaya Engkau bekerja atas kehidupan kami melalui apapun dan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga.
ini doa kami. Kami bersyukur. Amin.